Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Setelah penaklukan kota Mekah, orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Penaklukan kota Mekah merupakan puncak kemenangan bagi umat Islam karena Mekah sudah berada dalam kekuasaan Muslim. Hanya saja, masih ada kekuatan besar Imperium Romawi yang menjadi ancaman. Menyadari hal ini, Romawi segera mengambil sikap sebelum umat Islam benar-benar menjelma pasukan yang sangat kuat dan sulit dikalahkan. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya duta Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair di tangan Syurabil bin Amr al-Ghazani. Setelah terbunuhnya Al-Harits, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Kabar tentang penyerangan terdengar samar-samar oleh kaum muslimin. Kegelisahan pun mulai melanda kaum muslimin di Madinah. Romawi saat itu adalah imperium besar yang ditakuti. Tidak mengherankan jika kaum muslimin gelisah. Perbedaan jumlah pasukan pada saat perang Mu'tah menggambarkan begitu besarnya kekuasaan Romawi. Para kaum muslimin berprasangka buruk bahwa pasukan Romawi telah tiba di Madinah. Mereka juga khawatir jika pasukan Romawi meluluh lantahkan kota Madinah. Hal serupa juga dialami oleh Rasulullah. Bahkan beliau sampai menjauh dari istri-istrinya dulu selama 1 bulan. Suasana kekhawatiran tersebut diperparah dengan ulah orang-orang munafik yang menyebarkan desas-desus tentang persiapan pasukan Romawi. Rasulullah tidak ingin pasukan muslimin hanya menunggu Imperium Romawi di Madinah dan membiarkan mereka menjarah wilayah-wilayah yang sudah berada di bawah kekuasaan Muslim. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk keluar dari Madinah dan menyerang imperium terkuat pada masa itu. Setelah keputusan bulat, beliau segera melakukan konsolidasi dengan mengirim sejumlah utusan untuk mengajak kabilah-kabilah Arab agar bergabung. Tidak hanya itu, Rasulullah juga mengumumkan secara langsung seruan perang ini, sesuatu yang baru kali ini Rasulullah lakukan. Setelah mendengar seruan ini, orang-orang Muslim dengan sigap bersiap siaga dan berlomba-lomba memberikan sumbangan untuk kebutuhan perang. Utsman bin Affan menyumbang senilai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda, belum termasuk uang kuntan. Abdurrahman bin Auf menyumbang 200 uqiyah perak. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya senilai 4.000 dirham dan masih banyak lagi. Setelah persiapan matang, Rasulullah dan pasukan Muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa 30.000 prajurit. Rasulullah lalu menitipkan keluarganya di Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Mengetahui hal itu, orang-orang munafik menghasut Ali agar pergi perang dan meninggalkan Ahlul Bait. Hasutan itu gagal dan Rasulullah berkata kepada Ali, "Tidakkah engkau senang, wahai Ali? Kau bagiku seperti kedudukan Harun bagi Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Abdus Salam Harun. Setibanya di Tabuk, Rasulullah berpidato di hadapan pasukan yang menyemangati mereka. Semangat mereka berkobar dan siap untuk bertempur. Pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW memaklumatkan perang Tabuk 6 bulan sesuai peristiwa pengepungan Thaif. Pihak Romawi semula mengira Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak akan mampu melewati padang pasir yang saat itu kondisinya dilanda cuaca ekstrim, yakni sangat terik dan medan yang terjal. Namun, Raja Heraklius kaget begitu mendengar pasukan kaum muslimin telah tiba di Tabuk.
Mereka heran dengan kekuatan kaum muslimin yang mampu menaklukkan medan Tabuk yang cuacanya ekstrim. Pasukan Romawi yang mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menggalang pasukan dan tiba di Tabuk, mental mereka menciut sehingga tidak berani melawan kaum muslimin yang telah bersemangat untuk berjihad. Pasukan Romawi mundur dari pertempuran menuju ke daerah masing-masing. Pasukan muslim berada di Tabuk selama 10 hari, namun tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Ekspedisi ini dimanfaatkan Rasulullah untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk. Hasilnya, banyak kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi kekaisaran Bizantium dan berpihak kepada Rasulullah dan umat Islam. Rasulullah juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Kemenangan pun didapatkan kaum muslimin, walaupun tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin menguatkan posisinya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, halaman 365 sampai dengan 366. Saat hendak pulang dari Tabuk, rombongan Rasulullah didatangi oleh para pendeta Kristen di lembah Sinai. Rasulullah berdiskusi dengan mereka dan terjadi perjanjian yang mirip dengan piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Itulah Perang Tabuk, perang terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah. Kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin tanpa melawan pasukan Romawi. Kesabaran kaum muslimin diuji ketika menghadapi cuaca yang sangat panas. Dengan keteguhan hati kaum muslimin, Heraklius dan pasukannya telah kehilangan semangat perang. Mereka akhirnya mundur sebelum berperang. Panglima Khalid bin Walid sempat meminta izin untuk mengejar Heraklius dan tentaranya. Namun Nabi Muhammad SAW mencegahnya. Sejak saat itu pula, kabilah Arab tidak lagi di bawah kekuasaan Bizantium. Wallahu a'lam bishawab.